Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan kembali lanjutkan pembelajaran dan pembahasan tentang soal-soal yang berkaitan dengan topik persamaan linear 3 variabel. Dan untuk kamu yang membutuhkan referensi pembelajaran dari video-video sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi untuk mempermudah kamu mencari video yang kamu perlukan. Kita mulai dari soal yang pertama di video kali ini, soal nomor 9. Jika parabola Y sama dengan AX kuadrat tambah BY tambah C melalui titik 1, min 5, kemudian 2,6 dan 3,21, nilai dari A tambah B kurang C adalah. Jadi pertama-tama kita harus ralat dulu model soalnya. Kalau parabola itu dia harus dinyatakan dalam bentuk AX kuadrat tambah BX ya. Jadi kita ganti dia menjadi BX. Karena kalau dia dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BY itu bukan suatu bentuk umum persamaan parabola. Jadi kita ganti dulu, kita sepakati bahwa rumusnya menjadi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dan ketika dia melalui titik 1, min 5, ini artinya kita menggantikan angka 1 ke X dan angka min 5 ke Y. Jadi kita peroleh min 5 sama dengan A kali 1 kuadrat tambah B kali 1 tambah C. Kita peroleh min 5 sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian untuk yang titik 2,6, ini berarti Y-nya 6 sama dengan A kali 2 kuadrat tambah B kali 2 ditambah C. Kita peroleh 6 sama dengan 4A tambah 2B tambah C. Kita lanjutkan ke 3,21. Ini artinya Y-nya 21 sama dengan A kali 3 kuadrat B kali 3 ditambah C. Sehingga kita peroleh 21 sama dengan 9A tambah 3B tambah C. Kita sudah mendapatkan 3 buah persamaan. Kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tuliskan A tambah B tambah C sama dengan negatif 5. Kemudian 4A tambah 2B tambah C sama dengan 6. Kita kurang. Kita peroleh minus 3A minus B minus 11. Kemudian kita lanjut lagi, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. A tambah B tambah C sama dengan negatif 5. Kemudian 9A tambah 3B tambah C sama dengan 21. Kita kurang. Kita peroleh persamaannya minus 8A minus 2B sama dengan minus 26. Di persamaan 1 tinggal A dan B. Persamaan yang berikutnya juga ada A dan B. Kita kali 2 yang ini supaya B-nya sama-sama menjadi 2B. Sehingga kalau kita kali 2 menjadi minus 6A dikurang 2B sama dengan minus 22. Kita lanjutkan dengan minus 8A kurang 2B sama dengan minus 26. Kita kurang, dapatnya 2A sama dengan 4. Kita peroleh nilai A-nya sama dengan 2. Kita substitusi ke minus 3A. Berarti minus 3 kali 2 dikurang B sama dengan min 11. Min 6 kurang B sama dengan min 11. Maka min B-nya sama dengan min 5. Berarti nilai B-nya sama dengan 5. Kita kembalikan ke A tambah B tambah C sama dengan min 5. Berarti A tambah B tambah C sama dengan minus 5. Berarti nilai C-nya adalah minus 5 dikurang 5, min 10. Dikurang 2, berarti jawabannya adalah minus 12. Yang ditanya adalah nilai dari A tambah B kurang C. Sehingga nilainya adalah 2 ditambah 5 dikurang minus 12. Maka jawabannya adalah sama dengan 19. Kita jawab di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah pabrik sepatu memiliki 3 buah mesin, yaitu A, B, dan C. Dalam sehari, ketiga mesin itu dapat memproduksi 295 sepatu. Jika hanya mesin A dan B yang bekerja, diproduksi 205 sepatu. Jika hanya mesin A dan C yang bekerja, diproduksi 185 sepatu. Jika hanya B dan C yang bekerja, akan dihasilkan sepatu sebanyak titik-titik. Jadi kalau kita perhatikan dari pernyataan ini, ada 3 buah mesin, ketiganya 295. Berarti mesin A tambah mesin B tambah mesin C bekerja bersama-sama menghasilkan 295 sepatu. Kemudian dari pernyataan yang kedua, jika mesin A dan C yang bekerja akan menghasilkan 185 sepatu. Kemudian kalau mesin B dan C yang bekerja akan menghasilkan A dan B ya.
Kita ulangi dulu. Tadi A dan B yang bekerja, jika mesin A dan B yang bekerja hasilnya adalah 205 sepatu, jika mesin A dan C yang bekerja akan menghasilkan 185 sepatu. Jadi kalau mesin B dan C yang bekerja hasilnya berapa buah sepatu? Nah, dari sini kita ambil persamaan pertama. A tambah B tambah C sama dengan 295. Kemudian kita ambil persamaan yang kedua. A ditambah B sama dengan 205. Langsung kita kurangkan. A dan B nya habis. Berarti dapat C nya sama dengan 90. Kemudian setelah kita dapat nilai C, kita kembalikan ke A tambah C. A ditambah C sama dengan 185. Berarti nilai A-nya adalah 185 dikurang 90, A-nya 95. Setelah kita dapat nilai A-nya, kita bisa cari nilai B-nya. Berarti A tambah B sama dengan 205. 95 tambah B sama dengan 205. Berarti nilai B-nya adalah sama dengan 110. Pertanyaan di soal adalah berapa banyak kalau hanya mesin B dan C. Berarti B tambah C sama dengan 110 ditambah 90. Jawabannya adalah sama dengan 200. Maka jawabannya adalah yang di option E. Kita lanjut. Oke. Koperasi sekolah suatu SMA menawarkan 3 macam paket. Paket A terdiri dari 3 kemeja putih, 2 celana atau rok, dan 2 dasi. Paket B terdiri dari 4 kemeja putih, 1 celana atau rok, dan 2 dasi. Paket C 2 kemeja putih, 1 celana atau rok, dan 3 dasi. Harga paket A, B, C dalam ribuan adalah 256, 218, dan 173. Jika X, Y, dan Z masing-masing menyatakan harga 1 kemeja putih, celana atau rok, dan dasi, nilai dari X tambah Y tambah Z adalah titik-titik. Nah, dari sini kita bisa misalkan dulu. Kita buat pemisalan bahwa kemejanya itu si X, kemudian celana atau rok itu sebagai Y, dan selanjutnya dasi kita anggap sebagai Z. Paket pertama terdiri dari 3 kemeja putih, 2 celana atau rok, dan 2 dasi. Berarti 3X tambah 2Y ditambah 2Z, harganya 256. Paket B 4 kemeja putih berarti 4X, 1 celana, dan 2 dasi, harganya adalah 218. Kemudian paket C 2 kemeja putih berarti 2X, kemudian 1 celana atau rok, dan 3 dasi berarti 3Z, harganya adalah sama dengan 173. Kita mau mencari nilai X tambah Y tambah Z. Jadi kita ambil persamaan yang pertama dan kemudian juga persamaan yang ketiga ya. Kita akan eliminasi dulu nilai si Y-nya. Jadi kalau kita ambil persamaan kedua dan ketiga dulu ya, karena Y-nya udah sama. Jadi lebih gampang. 4X tambah Y tambah 2Z sama dengan 218. Kemudian 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 173. Ini kita kurangkan. Kita ambil 2X, Y-nya habis, minus Z. 218 dikurang 173, 45. Kita diamkan dulu, kita ambil persamaan pertama dan ambil persamaan yang kedua, dan persamaan kedua kita kali 2. Kita ambil 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 256. Persamaan kedua kita kali 2, jadinya 8X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 436. Kita kurang, minus 5X, Y-nya habis, kemudian dikurang 2Z sama dengan negatif 180. Kedua persamaan ini kita kali 2 lagi persamaan yang di atasnya. Kita ambil 4X kurang 2Z sama dengan 90. Kemudian minus 5X kurang 2Z sama dengan minus 180. Kita kurang, berarti 9X sama dengan 270. Kita dapat nilai X-nya sama dengan 30. Kemudian kita kembalikan ke persamaan berikutnya. Kita ambil nilai si Z-nya ya. Kita ambil 2X berarti 60 dikurang Z sama dengan 45. Kita dapatkan nilai Z-nya 15. Lalu kita kembalikan mungkin ke persamaan yang kedua. Kita ambil jadinya ambil yang pertama aja lebih gampang ya. 3X berarti 90
tambah 2Y tambah 2Z berarti tambah 30 sama dengan 256. Berarti 2Y sama dengan 256 dikurangkan dengan 120 berarti 136. Berarti Y-nya adalah 68. Setelah itu kita dapat nilai X, nilai Z, dan nilai Y. Ditanya adalah X tambah Y tambah Z. Berarti X tambah Y tambah Z yang ditanyakan adalah 30 tambah 68 tambah 15. Maka jawabannya adalah sama dengan 113. Jawabannya adalah di option B. Kita lanjut nomor 12. Jumlah 3 bilangan adalah 45. Perbandingan jumlah bilangan pertama dan kedua dengan bilangan ketiga 8/7. Selisih bilangan pertama dan kedua adalah 8. Jika X, Y, dan Z berturut-turut mewakili bilangan pertama, kedua, dan ketiga, nilai dari X tambah Y kurang Z adalah titik-titik. Pertama adalah jumlahnya X tambah Y tambah Z berarti sama dengan 45. Kemudian perbandingan jumlah bilangan pertama, si X dan si Y, dibandingkan dengan bilangan yang ketiga adalah 8/7. Kita kali silang. 7X tambah 7Y sama dengan 8Z. Berarti 7X tambah 7Y dikurang 8Z sama dengan 0. Kemudian di persamaan berikutnya selisih bilangan pertama dan kedua. Berarti X kurang Y-nya sama dengan 8. Kita dapatkan 3 buah persamaan. Kita bisa lakukan eliminasi dulu. Kita perhatikan data-data yang ada. X tambah Y tambah Z 45, persamaan yang pertama. Kemudian 7X tambah 7Y kurang 8Z sama dengan 0. Kemudian X kurang Y sama dengan 8. Jadi mungkin kita bisa ambil persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita akan buang Z-nya. Kita kali 8 persamaan pertama menjadi 8X tambah 8Y tambah 8Z sama dengan 45 kali 8, 360. Kemudian 7X tambah 7Y kurang 8Z sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan. Hasilnya adalah 15X tambah 15Y sama dengan 360. Kita bisa bagi 15, kita dapatkan X tambah Y sama dengan 24. Kita dapatkan lagi dari persamaan ketiga adalah X kurang Y sama dengan 8. Di sini bisa kita eliminasi Y-nya. Berarti 2X sama dengan 32. Berarti X-nya 16. Lanjut. 16 tambah Y sama dengan 24. Berarti nilai Y-nya 8. Kita kembalikan ke X tambah Y tambah Z sama dengan 45 dari persamaan pertama yang tadi kita dapatkan. Dan 16 tambah 8 tambah Z sama dengan 45. Berarti nilai Z-nya adalah 45. Kemudian dikurangkan dengan 24. Berarti 21. Sehingga nilainya adalah X tambah Y kurang Z-nya sama dengan 16 ditambah 8 dikurang 21. Jawabannya adalah 3. Jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Suatu bilangan terdiri dari 3 angka yang diwakili oleh X, Y, Z. Angka puluhan kurang 1 dari 2 kali jumlah angka ratusan dan angka satuan. Angka satuan dikurangkan dari angka puluhan, hasilnya 2 kali angka ratusan. Jika bilangan ratusan tersebut dibagi dengan Z, X, Y, hasil baginya sama dengan 2 dan sisanya 25. Nilai dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2Z adalah titik-titik. Nah, kalau disebutkan bilangannya X, Y, Z, kita misalkan angkanya itu 3, 2, 1. Itu berarti angkanya adalah 300 ditambah 20 ditambah 1. Sehingga kalau dituliskan X, Y, Z, itu berarti sama dengan 100X tambah 10Y tambah Z. Jadi angka paling depan mewakili nilai ratusan, angka tengah nilai puluhan, angka terakhir adalah angka satuan. Sehingga katanya suatu angka puluhan angka puluhan kurang 1 dari 2 kali jumlah angka ratusan dan angka satuan. Berarti yang kita dapatkan dari persamaan pertama, angka puluhan itu Y. Berarti Y sama dengan 2 kali angka ratusan dan satuan, berarti X tambah Z kurang 1. Kita bisa sederhanakan dulu ya. Jadi Y sama dengan 2X tambah 2Z dikurang 1. Maka kita bisa tuliskan minus 2X ditambah Y kurang 2Z sama dengan negatif 1. Persamaan berikutnya adalah angka satuan dikurangkan dengan dari angka puluhan, hasilnya 2 kali angka ratusan. Jadi kita bisa ganti. Tadi kita misalkan angka satuannya adalah si X dikurangkan dari angka puluhan.
berarti Y kurang Z. Hasilnya sama dengan 2 kali angka ratusan, berarti 2X. Kita sederhanakan menjadi minus 2X ditambah Y dikurang Z sama dengan 0. Kemudian untuk yang berikutnya, jika bilangan ratusan tersebut dibagi dengan ZXY, ini Z ya. Hasil baginya 2 dan sisanya 25, nilai dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2Z. Jadi kalau kita bagikan, berarti si X, Y, Z itu adalah 100X ditambah 10Y ditambah Z. Itu sama dengan 2 dikali ZXY. Berarti 2 kali Z, Y, X. Dan sisanya 25 berarti tambah 25. Kita sederhanakan menjadi 100X ditambah 10Y ditambah Z sama dengan 200Z tambah 20Y tambah 2X tambah 25. Kita pindah ruaskan, maka kita dapatkan persamaannya menjadi 98X. Kemudian di Y dengan Y jadi kurang 10Y. Kemudian Z-nya menjadi kurang 199Z. Kemudian sama dengan 25. Kita ambil persamaan yang pertama yang kita dapatkan dari kedua persamaan tadi. Kita bisa eliminasi dulu nilai si X dan Y. Jadi kita ambil minus 2X tambah Y kurang 2Z sama dengan min 1. Kemudian min 2X tambah Y dikurang Z sama dengan 0. Kita kurang sehingga X-nya habis, Y-nya habis. Kita dapatkan minus Z sama dengan min 1. Berarti Z-nya sama dengan 1. Setelah kita dapat, kita bisa kembalikan ke persamaan yang ini. Berarti menjadi 98X kurang 10Y kurang 199 sama dengan 25. Berarti 98X kurang 10Y sama dengan, kita bisa pindahkan nilai dari persamaannya menjadi 224 ya. 199 tambah 25 jadi 224. Setelah kita dapatkan persamaan ini, nilai dari 98X dan kurang 10Y tambah 224 ini, kita bisa memasukkan nilai Z ke salah satu persamaan yang kita peroleh. Jadi kita bisa substitusikan, misalkan kita bebas memilih ya sebenarnya, memilih yang mana. Kita ambil yang misalkan yang min 2X ini. Min 2X tambah Y, kita anggap tadi Z-nya 1, kurang 1 sama dengan 0. Berarti min 2X tambah Y sama dengan 1, yang ini. Dan kita bisa kali 10 persamaan ini, supaya nanti Y-nya sama-sama 10. Berarti 98X kurang 10Y sama dengan 224. Kemudian kita kali 10 jadi min 20X tambah 10Y sama dengan 10. Kemudian kita jumlahkan supaya Y-nya habis, kita dapatkan 78X sama dengan 224. Kita bagi, maka dapat nilai X-nya sama dengan 3. Kita kembalikan ke minus 2X berarti minus 6. Tambah Y sama dengan 1, berarti Y-nya adalah 7. Dengan demikian kita ada dapatkan nilai Z-nya, nilai X-nya, dan nilai Y-nya. Ini adalah nilai dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2Z. Berarti X kuadrat berarti 3 kuadrat 9, tambah Y kuadrat 49, tambah 2Z yaitu 2. Kita hitung keseluruhannya, maka jumlahnya sama dengan 60 atau di option A. Demikian video pembahasan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.